kita bikin gerakan no golput. Iya, itu tuh. Jadi satu suara emak-emak, satu suara lansia itu sangat amat berpengaruh untuk masa depan Jakarta. Karena emak-emak itu kalau udah winning satu, dia nggak akan berpaling dengan yang Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hadapan saya ini ustazah semua ini. Ustazah Ella. Nama lengkapnya Nur Laila. Ustazah Yati nama lengkapnya Nuryati. Nur ya. Oh semuanya Nur semua ya? Cahaya ya. Nah, alhamdulillah Bu. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ustazah, hari ini kita ada program di masjid namanya podcast Adzan. Adzan itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena memang ini produk dari Masjid Raya Hadatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Para ustazah, terima kasih waktunya, kita nih ngobrol santai aja. Ya ngobrol, ya lagi musim inilah, musim apa sih? Pilkada kali ya? Musim mama dan pilkada gitu. Mama yang berbaik-baik. Terus sebelumnya mungkin saya pengen tahu di profil dulu lah, Ustazah Ella dulu, profil kegiatannya apa aja selama ini. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Laila, biasa dikenal Po Ella. Saya aktif di Majelis Taklim kebetulan, tapi lebih yang karena saya adalah owner atau kepala sekolah dari lembaga kelompok bermain dan TK, jadi sasarannya adalah mak-mak muda. Dia belajar tentang awal-awal fikih rumah tangga dan sebagainya. Saya juga aktif di berbagai organisasi perempuan yang intinya bagaimana membuat perempuan itu berdaya dalam arti ya. Anak PAUD ya, Iya dong. Tetap dibeda. Anak PAUD-nya dipinterin, emak-emaknya juga dipinterin. Iya. Kalau lakinya aja. Dan harus tetap harus nurut sama suami. Iya. Walaupun aktif di mana-mana, tetap harus suami nomor pertama, keluarga prioritas. Bukan. Terima kasih. Silakan Ustazah Yati. Terima kasih waktu. Nama saya Yati Nuryati. Kebetulan saya aktif di Majelis Taklim. Yang pertama saya aktif di Majelis Taklim Al-Maimunah. Kebetulan saya juga bina Majelis Taklim Al-Maimunah. Itu binaan saya alhamdulillah ada beberapa majelis. Di mana? Di Kedawat Aliangkek. Oh, iya. Karena kerja ya. Duri Kasambi. Iya. Ya, aktivitas saya sehari-hari selain di taklim juga ada di handicraft ya, di antaranya. Handicraft itu kerajinan tangan. Karena emak-emak itu harus ada keterampilan. Pertama saya juga mengajarkan tentang merajut. Karena merajut itu banyak maknanya. Pertama otak kanan kita juga dihubungkan dengan cara merajut. Otak kiri kita juga dihubungkan juga dengan merajut. Karena dengan merajut itu kita juga banyak satu tangan kita gerak-gerak itu suatu olahraga untuk yang tua-tua ini untuk tidak pikun nantinya. Nah itu merajut itu banyak lah. Itu. Tapi yang selanjutnya itu di Majelis Taklim saya setiap hari Kamis dan hari Jumat saya juga ada di taklim. Kebetulan di taklim itu yang ngajar saya tentang fikih. Iya. Jadi disebut poel aja kali ya. Siap. Ini ngusem po ya. Iya. Ustazah ini Yati. Po gini deh, pandangan po. Tadi saya start dengan keluarga. Siap. Sebenarnya tugas istri itu di rumah seperti apa sih? Baik terhadap suami, anak dan tetangga. Menurut po, ideal gimana kira? Kalau saya melihat seorang istri atau ibu perempuan Aktivis ya, pulang sekolah. perempuan di skup keluarga itu harus multi talenta. Kenapa harus multi talenta? Iya, gambarannya itu ketika jadi istri ya harus siap melayani suami. Dalam artian dari mulai makanannya, pakaiannya, semuanya itu harus kita layani, harus kita siapkan. Harus juga perhatiannya, kasih sayangnya. Terus ke anak-anak. Nah ini nih. Anak-anak jangan sampai merasa cemburunya sama bapaknya sendiri. Bisa dong, karena ngerasa mamahnya lebih memperhatikan ayahnya ketimbang dianya. Atau sebaliknya juga. Ayahnya juga tuh cemburu. Anak lu diurusin, gue nagak ya. Kapan waktunya terkena gitu. Gitu. Jadi kalau anak itu lebih, apalagi sekarang di era
IT yang teramat sangat medsos yang teramat sangat berkembang pesat. Nah itu tugas ibu tuh luar biasa gitu. Jadi kalau anak-anak PAUD sekarang tuh mindsetnya, pemikirannya tuh udah out of the box, jadi udah lebih panjang lagi. Jadi ketika kita menjelaskan misalkan bumi itu bulat, enggak Bu Guru, bumi itu datar, kenapa harus gitu? Kata si enggak, bumi itu bulat, dari mana ini? Aku lihat di Mbah Google gini. Nah itu, jadi kita harus lebih pintar agar kita bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Sekarang udah pegang HP. Yes, udah temennya itu setan gepeng ini. Dia memang harus didampingi dan dijelaskan yang baik dan benarnya itu seperti apa, seperti itu. Dan seorang ibu juga harus strong. Ibu itu nggak boleh sakit. Strong. Kuat maksudnya. Kuat. Nggak boleh sakit. Kenapa? Kalau sakit semuanya berantakan. Kalau bapaknya sakit itu biasa aja. Tapi kalau emaknya sakit, berantakan. Bapaknya keteteran, gak keurusan, anaknya juga pasti ngambek-ngambekan. Nah itu makanya emak-emak itu harus strong. Iya. Tetap kuat. Tetap harus. Apapun. Yes, tetap. Kalau Ustaziyati gimana Ustaziyati nih? Kalau saya keluarga Dia cucu ya, udah punya cucu ya? pastinya. Punya pengalaman punya cucu. Ya. Keluarga itu number one, karena dijelaskan dalam ayat Al-Quran itu ku anfusikum wa ahlikum naro. Nah itu kita ada pegangan firman Allah yang berbunyi seperti itu. Kita utamakan anak dan keluarga. Pertama kebetulan saya udah punya cucu. Apa yang saya harus berikan pada cucu saya? Pertama, Tapi pulang ke rumah, tapi jarang pulang. ya bukan jarang pulang. Tapi emang saya kebetulan ketemu cucu itu jarang sekali. Tapi saya ngasih motivasi tiap hari, bahkan saya tiap hari itu video call ya pastinya. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak di rumah, yuk kita terapkan dengan etika, karena etika itu yang mengajarkan dari diri kita. Jelas yang di ayat Al-Quran tadi kan dijelaskan, kita jaga keluarga dulu baru orang lain. Anak itu jadi majusin Nasrani, itu tergantung emak yang ternyata. gadget untuk anak-anak itu. Apa gadget? Nah itu Saya pekat dulu. HP. Ini kalau apa ya Bang? Dia ngomong gadget, Nah, ini masalah HP juga, kita juga menjalankan juga ada anak cucu kita, pastinya kayak gitu. Yuk kita benahi. Pertama, jangan pernah anak itu kita berikan ya, seperti dia nangis kita kasih HP, itu bukannya contoh yang baik. Sebetulnya itu aja sih untuk anak-anak kita depannya nanti. Pastinya itu, karena kita sebagai orang tua, apalagi saya emang udah tua ya, kebetulan ya udah punya cucu ya gitu ya, pasti saya akan beri contoh kepada anak cucu saya. Jangan seperti itu. Kebetulan juga anak saya juga untuk mendidik anaknya, HP itu ada batasannya, jam berapa dia harus pegang HP, jam berapa dia harus belajar, jadi ada batas waktu. Kalau emang kita tidak terapkan seperti itu, anak cucu kita bagaimana ke depannya nanti, kita juga soalnya dengan out of the box sama ngelawan beda tipis tuh. Beda tipis. Ya, bikin out the box. karena kita sebagai orang tua itu contoh yang kita teladani, kita harus teladani dengan Iya. Tapi ngomong dari nama ini Betawi semua lah. Asli dah. Pas Betawi ya. Nah nih, ngomong Betawi Jakarta. Ini kan Jakarta mau pindah ibu kotanya nih. Sebagai orang Betawi tanggapannya apa coba? Sepertinya itu masih lama ya. Lama sekali. Karena masih hutan belakang. Jadi tetap akan di mindsetnya orang-orang itu bicara ibu kota pasti Jakarta. Pasti Jakarta dengan apalagi anak Betawi. Yes, dan gedung-gedungnya dan sebagainya gitu. Jadi mungkin perubahan ke arah sana tuh kalau saya ya, kalau ibu rumah tangga mungkin nggak terlalu dipikirin gitu. Iya, nggak di sana ya. Jadi istilahnya yang penting kalau ibu rumah tangga kan aman damai semuanya, bayaran anak lancar, terus cari uang di Jakarta juga masih oke gitu kan. Semuanya masih aman damai. Jadi peralihan ibu kota ke IKN itu kayaknya masih dianggap biasa lah gitu. Slow aja lah, santai. Kalau itu seperti hati gimana? Kalau saya sih sebetulnya gini. Setuju nggak? Saya setuju. Ya, setuju. Karena waktu ke depan nanti juga kita gini ya, sebagai perempuan seperti ada di Majelis Taklim khususnya. Kalau saya kan bergerak dominan di Majelis Taklim. Keluhan dari Majelis Taklim banyak sekali yang kendalanya. Terus yang pertama juga gini, Bu.
kadang kita juga berpikir untuk income. Nah, sebetulnya kalau yang tua-tua itu kan untuk income kayaknya agak susah ya, yang seperti saya di taklim. Nah, saya selalu menganjurkan sesuai dengan apa yang ada di firman Allah ya. Yuk kita berdiri dengan kaki kita. Yuk kita mencari sesuatu yang kita bisa. Yang itu pertama itu. Karena ke depan nanti kita kan Jakarta ini barometer untuk contoh sebetulnya gitu ya, dari mana-mana datang ke Jakarta waktu dulu. Tapi sekarang kan kalau emang itu berubah nanti ada IKN kan. Sekarang emang udah pasti udah IKN, kita Jakarta itu kan. IKN pasti tapi belum tentu pindah kata dia. Nah, gitu. Kalaupun pindah tidak terlalu berpengaruh sepertinya. Karena ya Jakarta is Jakarta gitu. Selama di Jakarta nih, ini kan gubernur udah banyak nih. Apa sih yang telah dirasakan oleh emak-emak nih terhadap pembangunan Jakarta selama ini? Apakah memuaskan atau apa gitu? Gimana? Well, kalau saya melihatnya dari mulai zamannya Bang Yos ya, dari zamannya Bang Yos terus ke Bang Poke itu sudah mulai sudah mulai tingkatannya itu makin naik. Contoh misalkan kalau dulu tuh kita kemana-mana masih cash, bayar angkot misalkan ya, masih pakai bayar tunai gitu. Nah, tapi dimulai dari zamannya Poke, Ahok gitu ya. Pak Ahok itu kan sudah mulai kita pakai kartu. Jadi banyak sekali yang khususnya buat perempuan-perempuan, buat emak-emak, buat lansia itu dipermudah. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mempermudah para perempuan ini untuk ke Jakarta gitu, untuk beraktivitas di Jakarta. Contoh misalkan ada kayak misalkan tuh ada encang-encang saya tuh, wak saya tuh punya yang namanya kartu lansia. Kartu lansia itu zaman Anies apa Ahok gitu? Dimulainya ini zamannya Pak Ahok ya, itu kan mulai pendataan dan sebagainya gitu. Terus jadi mereka mau berobat mau apa itu gampang gitu kan, kayak misalkan BPJS. Walaupun katanya nggak dibayar-bayar gitu kan, tapi intinya itu mempermudah warga untuk mereka, kalau untuk BPJS ya untuk kesehatan mereka. Terus juga KJP pelajar, kartu pelajar yang makin kesini ini kuotanya semakin bertambah, tapi itu sangat membantu. Sangat membantu, ya karena itu tadinya istilahnya mereka ribet dengan bayar sekolah dan sebagainya, apalagi zaman setelah COVID itu, pas COVID dan setelah COVID itu imbas pekerjaan tuh luar biasa ya, Kiai. Jadi banyak yang putus pekerjaannya gitu, banyak yang dipecat dan sebagainya. Nah, dengan adanya KJP itu sangat membantu, sangat membantu. Dan KJP itu kan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kalau kuliah tuh sudah ada juga kartu kuliah gitu kan. Nah itu KJMU kalau nggak salah. Nah itu untuk di pendidikan, terus di kesehatan itu tadi ada BPJS. Di kesejahteraan tuh ada kartu apa tuh yang kalau buat kita nembus pasar rakyat, pasar murah tuh. Itu tuh ada. Ada walaupun belum semua warga tuh punya gitu ya, karena kan itu memang untuk golongan-golongan yang adalah beberapa golongan yang berhak menerima itu. Terus juga sepertinya sudah banyak, cuma mungkin ditingkatkan karena mungkin ada kan dalam tanda kutip misalkan KJP kecenderungan kedekatan dengan misalkan RT, kedekatan dengan pemangku kebijakan gitu. Oh saudara gue walaupun istilahnya masih punya kontrak. Itu masih ada tuh. Masih ada. Nah itu ke depan harus lebih dihias, jadi profesional, karena kasihan yang memang benar-benar membutuhkan akhirnya tidak mendapatkan itu karena ada sistem kekeluargaan. Nah, minum. Terus biar anteng, bisa pakai biar anteng. Transjakarta, kartu-kartu untuk transportasi, terus naik kereta dan sebagainya. Jadi menikmati fasilitas umum di DKI Jakarta itu lebih mudah, lebih enak. Tapi saya punya kebanggaan tersendiri jadi warga Jakarta. Waktu itu saya menghadiri Kombes untuk pendidikan dari Muslimat NU di daerah Kalimantan. Hanya DKI Jakarta yang pembayarannya itu cashless, jadi pakai e-money. Yes, waktu itu narasumbernya itu langsung dari Bank Indonesia. Itu saya kebetulan memang sudah punya, terus saya tunjukkan. Oh, berarti yang menjalankan cashless itu baru DKI Jakarta, dan itu sudah 10 tahun yang lalu.
Jadi luar biasa bangganya dong orang Jakarta di antara kader-kader yang lainnya dari se-Indonesia seperti itu. Kalau saya Dulu harapannya apa nih? Ini mau pilkada nih, Ya. ini pilkada. ya Ada gubernur baru. Harapannya kepada gubernur baru seperti apa? ya harapan saya pertama pada lansia ya, karena saya berkecimpung di pengajian kebanyakan. Kenapa mau lansia mulu sih? Di pengajian. Kalau di pengajian kebanyakan lansia yang ngaji, Iya, ya kan itu kan saya membawa majelis taklim ya. Nah, kalau di pengajian itu kebanyakan lansia, karena mereka juga berharap banyak. Yang pertama ada kartu lansia yang tidak perlu kita kadang-kadang mereka kan nggak ada isi linknya ada, tapi mereka nggak mendapatkan itu. Terus yang kedua juga kadang dapat Aksesnya kali kurang, aksesnya bagaimana waktu? dapat dana bantuan lansia, tapi mereka kagak mendapatkan karena ada RP ya, ada oknum ya, oknumnya itu oh ini ada saudara saya ya gitu. Padahal saudaranya itu mampu, kadang itu dia mendapatkan itu. Bahkan juga pernah juga bicara dengan saya, Bu, tolong dong diperjuangkan untuk lansia, bilang itu. Kenapa saya tadi memperjuangkan lansia? Karena di hadapan saya kebanyakan lansia yang saya hadapi. Kebanyakan gini juga, Bu, saya cari lowongan kerja, apakah bisa lansia kerja? Bisa, Bu. Saya punya keahlian, saya punya kemampuan. Kemampuannya di mana? Saya bilang itu. Oh ini saya jualan. Nah itu kan sekarang UMKM kita harapannya supaya untuk besok ini. Nah, si gerakan lansianya dan UMKM-nya di Untuk lansia tapi. betul. Harapan Bu Ella nih. Oh, kalau saya Besok nih, dari mana nih? banyak. Besok nih. Kalau bicara dari segi pendidikan, karena memang saya aktif ya di Orang pendidikan, pendidik, ya, itu kalau bisa yang namanya KJP dimulai dari anak usia dini. Jadi ketahuan, jadi ketahuan program gubernur yang minimal PAUD 1 tahun ketika KJP itu digulirkan dari PAUD. KJP swasta dapat nggak sih? Swasta dapat. Ketika itu digulir, jadi sinergi dengan perintah gubernur yang minimal wajib PAUD 1 tahun. Nah, ketika KJP itu dimulai dari PAUD, otomatis kan dia pasti akan ikut gitu, karena memang iming-imingnya itu ya KJP dari situ. Itu yang pertama. Itu dari pendidikan. Kalau dari kesehatan, mungkin pelayanan terhadap warga yang menggunakan BPJS itu lebih nggak rumit gitu, karena nggak lama nunggunya, ngantrinya apanya, jadi lebih dipermudah lagi prosesnya, teknisnya lah misalnya seperti itu dari kesehatan. Terus dari segi ekonomi, nah ini yang penting dalam artian saya berkecimpung di komunitas-komunitas dan majelis taklim yang isinya itu adalah mama-mama muda, perempuan-perempuan muda yang buat saya harus berdaya. Kenapa harus berdaya? Iya, karena ketika kitanya juga punya penghasilan di luar dari income gaji suami, kan nggak perlu ketika kita mau beli bakso aja 5.000 mesti nungguin nadang ke suami, nah enggak. Jadi harus berdaya, itu yang penting. Jadi UMKM-nya ditingkatkan, pelatihan untuk life skill. Jadi misalkan ada komunitas-komunitas. Life skill-nya apa kalau gitu? Yes, jadi misalkan ada kita bentuk kelompok yang hobi masak. Kita kelompokkan dengan masak dan itu dilatih untuk membuat snack kah, membuat catering kah, kue kering kah, kayak gitu. Jadi seperti itu yang masak. Terus nanti yang kayak tadi handicraft misalkan, merajut kah atau membuat bros dan sebagainya. Terus ada lagi yang hantaran pengantin kayak gitu. Itu tuh kayak itu di masyarakat itu bejibun gitu loh, banyak. Nah ini butuh wadah. Bagaimana wadahnya? Nah itu yang kita tangkap. Itu dari segi ekonomi. Jadi itu pun bisa kalau sekarang tuh ada istilah bank keliling. Terus pinjaman online yang banyak banget. Kita dengar beritanya itu istilahnya banyak ibu-ibu yang bunuh diri atau bapak-bapak yang bunuh diri karena kejerat dengan pinjol dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa menaikkan skill dari para ibu-ibu ini, daripada ibu-ibu rumah tangga ini, nah itu bisa membantu perekonomian keluarga. Dan hasilnya suami juga tersenyum seperti itu. 3 itu aja sih. Kalau 3 itu kalau bicara sarana prasarana di DKI Jakarta itu sudah luar biasa. Tinggal sekarang LRT, MRT yang bikin macet banget itu, semoga bisa secepatnya selesai, terus juga penggunaannya juga bisa lebih berguna lagi dan bermanfaat khususnya untuk warga Jakarta. Makasih nih Po Ella, Sama-sama. Cing Yati. Jadi gini, saya mewakili seorang mama nih, bukan berarti ini, bahwa
besok. Sekarang ini Jakarta alhamdulillah udah banyak manfaatnya program untuk Jakarta. KJP, BPJS, mungkin dan UMKM Yes. mungkin ditingkatkan lagi. Tuh. Jadi harapan mama di Jakarta, siapapun besok gubernurnya, tolong perhatikan ini program-program yang bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Betul. Karena memang itulah kuncinya supaya keluarga itu menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Gitu. Betul sekali. Terima kasih Bu Ella, Sama-sama. waktunya, Ustaz Jayati waktunya, terima kasih. Satu lagi Bang. Nah, Jadi kita bikin gerakan Noble Put. yeah. Iya, itu tuh. Jadi satu suara emak-emak, satu suara lansia itu sangat amat berpengaruh untuk masa depan Jakarta. Karena emak-emak itu kalau udah ini satu, dia nggak akan berpaling dengan yang Setia. Pokoknya Mas sepakat lawan gerakan golput. Ya, betul sekali itu. Bahwa suara kita menentukan masa depan Jakarta. Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube Masjid Raya Kiai Haji Samsari. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentaran.